Bayangin, Persib punya kiper asing baru bernama Adam Price-Beck. Gaji mahal, status pemain impor, datang dengan reputasi Eropa. Tapi tahu nggak, sampai sekarang belum pernah dimainkan. Sementara Teja Paku Alam, lagi-lagi dia yang jadi pilihan utama Bojan Hodak. Pertanyaannya sederhana, kenapa Teja masih nomor 1? Ini bukan cerita biasa, guys. Biasanya, klub-klub di Liga 1 yang rekrut kiper asing bakal langsung kasih debut. Karena logikanya, kalau sudah pakai slot asing, apalagi di posisi vital seperti penjaga gawang, mereka pasti punya ekspektasi tinggi. Tapi kasus Persib ini beda banget. Seolah-olah, Price-Beck datang cuma buat nonton dari bangku cadangan. Jadi, di video ini kita akan bongkar habis alasan dibalik keputusan pelatih Persib. Dari performa Teja di awal musim, faktor kepercayaan pelatih, sampai kemungkinan strategi besar di balik layar. Siap? Mari kita mulai. Janji kita simpel. Di video ini, kalian bakal ngerti kenapa Teja, meskipun usianya udah 30-an, masih jadi pilihan utama. Dan kalian juga bakal tahu kenapa Adam Price-Beck, kiper asing yang katanya lebih modern, belum dapat kesempatan sama sekali. Semua bakal kita bahas dengan data statistik resmi, momen-momen krusial, plus insight tak terlihat yang biasanya luput dari media. Biar nyambung, kita harus flashback dulu. Musim 2024-2025, Persib masuk sebagai juara bertahan BRI Liga 1. Statusnya jelas, tim paling diburu, tim yang ditarget semua lawan. Dan mereka juga punya misi ganda, gak cuma mempertahankan mahkota domestik, tapi juga tampil di level Asia lewat AFC Champions League 2. Di tengah gebrakan transfer itu, ada satu nama asing yang agak luput dari sorotan fans, Adam Price-Beck, kiper asal Eropa. Di atas kertas, dia datang buat bersaing langsung dengan Teja. Tapi, sejak kick-off musim, justru Teja yang dipasang terus. Sekarang kita masuk ke fakta. Dari laporan statistik resmi Persib bulan Agustus sampai September, Teja tampil starter di 5 pertandingan kompetitif. Dan bukan cuma numpang lewat, dia berhasil mencatat 2 clean sheet penting waktu lawan Semen Padang dan Persebaya. Bahkan di laga super krusial lawan Arema, saat Persib main 10 orang, Teja bikin beberapa save penting yang bikin Maung Bandung bisa comeback dramatis 2-1. Clean sheet ini bukan angka kosong, karena dalam sepak bola modern, clean sheet artinya lebih dari sekedar 0 kebobolan. Itu simbol konsistensi, koordinasi, dan yang paling penting, kepercayaan rekan setim sama sang kiper. Dan Teja, dia udah buktiin itu di lapangan. Sekarang mari kita ngomong soal Adam Price-Beck. Siapa sih dia? Buat banyak bobotoh, nama ini masih asing. Padahal dia punya pengalaman main di beberapa klub Eropa, terutama di kasta bawah Inggris dan sempat masuk radar timnas muda Polandia. Dengan background kayak gitu, ekspektasi wajar dong kalau dia langsung dikasih menit bermain. Tapi kenyataannya, 0. 1 menit pun belum. Kalau ada yang mikir, mungkin dia cedera. Salah besar. Dari laporan resmi latihan Persib, Price-Beck sehat, ikut training normal, bahkan selalu masuk daftar susunan pemain sebagai cadangan. Jadi jelas, ini bukan soal kondisi fisik. Tapi ada hal lain yang bikin Bojan Hodak tetap memilih Teja. Dalam dunia sepak bola, posisi kiper itu unik. Kalian bisa rotasi back, rotasi gelandang, rotasi striker. Tapi kiper jarang banget. Karena lebih dari sekedar teknik, kiper itu soal trust. Bayangin, setiap kali bola datang, bek harus yakin 100% kalau kiper di belakangnya bisa diandalkan. Kalau enggak, habis sudah organisasi pertahanan. Nah, trust inilah yang Teja udah bangun bertahun-tahun. Teja bukan cuma penjaga gawang, dia adalah leader di belakang, komandan lini pertahanan. Dan statistik nunjukin, dengan Teja di bawah Mistar, Persib lebih tenang menghadapi tekanan lawan. Bahkan saat kaos melawan Arema, koordinasi Teja bikin tim tetap bisa bertahan sampai akhirnya comeback dramatis 2-1. Clean sheet ini bukan angka kosong, karena dalam sepak bola modern, clean sheet artinya lebih dari sekedar 0 kebobolan. Itu simbol konsistensi, koordinasi, dan yang paling penting, kepercayaan rekan setim sama sang kiper. Dan Teja, dia udah buktiin itu di lapangan. Sekarang, mari kita ngomong soal Adam Price-Beck. Siapa sih dia? Buat banyak bobotoh, nama ini masih asing.
Padahal dia punya pengalaman main di beberapa klub Eropa, terutama di kasta bawah Inggris dan sempat masuk radar timnas muda Polandia. Dengan background kayak gitu, ekspektasi wajar dong kalau dia langsung dikasih menit bermain. Tapi kenyataannya, 0. 1 menit pun belum. Kalau ada yang mikir, mungkin dia cedera. Salah besar. Dari laporan resmi latihan Persib, Priesbeck sehat, ikut training normal, bahkan selalu masuk daftar susunan pemain sebagai cadangan. Jadi jelas, ini bukan soal kondisi fisik. Tapi, ada hal lain yang bikin Bojan Hodak tetap memilih Teja. Dalam dunia sepak bola, posisi kiper itu unik. Kalian bisa rotasi back, rotasi gelandang, rotasi striker. Tapi kiper jarang banget. Karena lebih dari sekedar teknik, kiper itu soal trust. Bayangin, setiap kali bola datang, back harus yakin 100% kalau kiper di belakangnya bisa diandalkan. Kalau enggak, habis sudah organisasi pertahanan. Nah, trust inilah yang Teja udah bangun bertahun-tahun. Teja bukan cuma penjaga gawang, dia adalah leader di belakang, komandan lini pertahanan. Dan statistik nunjukin, dengan Teja di bawah Mistar, Persib lebih tenang menghadapi tekanan lawan. Bahkan saat Kaos melawan Arema, koordinasi Teja bikin tim tetap bisa bertahan sampai akhirnya comeback dramatis 2-1. Satu hal lagi yang jarang disorot, gaya bermain. Teja memang bukan tipe kiper modern yang super jago build up kayak Ederson di Manchester City. Tapi di Liga 1, justru yang lebih sering diuji adalah refleks, mental, dan kemampuan baca arah bola. Dan di 3 aspek ini, Teja terbukti unggul. Ingat save lawan Arema? Itu contoh nyata refleks plus mental baja. Sementara Priesbeck mungkin lebih modern, lebih nyaman dengan bola di kaki. Tapi pertanyaan utamanya, apakah Bojan mau ambil resiko bongkar sistem pertahanan yang udah solid cuma buat kasih jam terbang ke kiper baru? Jawabannya sampai sekarang jelas, belum. Jadi, di bagian pertama ini kita sudah lihat gambaran besar, Teja masih starter karena performa bagus, pengalaman, dan trust yang dia bangun sama rekan setim. Tapi, apakah itu cukup buat menjamin dia tetap nomor 1 sepanjang musim? Apalagi dengan bayang-bayang Priesbeck yang terus menunggu kesempatan. Bagian selanjutnya bakal lebih panas, karena kita akan bahas apa kelemahan terbesar Teja, tantangan yang bisa bikin posisinya goyah, dan kapan sebenarnya Adam Priesbeck bisa ambil alih peran sebagai kiper utama. Stay tuned! Di balik performa hebatnya, Teja Paku Alam bukannya tanpa celah. Ada beberapa faktor yang bikin posisinya di Persib masih rawan. Dan disinilah Adam Priesbeck bisa tiba-tiba masuk dan merebut panggung. Pertama, soal usia. Teja sekarang sudah menginjak kepala 3. Untuk ukuran kiper, memang usia ini masih oke. Tapi jangan lupa, posisi kiper menuntut refleks kilat. 1 detik telat bisa jadi gol. Dari data statistik, memang Teja masih bisa jaga clean sheet lawan Semen Padang dan Persebaya. Tapi lawan tim-tim yang lebih agresif, seperti Persijap atau Lion City Sailors, Teja sempat kebobolan di menit-menit akhir. Di titik ini, orang mulai bertanya, apakah Teja masih bisa konsisten sepanjang musim panjang yang melelahkan? Ingat, Persib main di 2 kompetisi sekaligus. Jadwal padat, perjalanan jauh, suhu ekstrem di Asia, fisik bakal benar-benar diuji. Kedua, catatan cedera. Fans lama pasti ingat, Teja pernah beberapa kali absen panjang karena cedera. Itu bikin Persib sempat krisis kiper di musim-musim sebelumnya. Jadi, meski sekarang dia fit, ada kekhawatiran kapan masalah itu bisa kambuh lagi. Dan kalau itu terjadi, jelas Priesbeck yang bakal naik. Cedera adalah momok semua kiper. Dan untuk pelatih, punya opsi cadangan asing seperti Priesbeck ibarat asuransi. Jadi posisi Teja sebenarnya nggak seaman yang kita kira. Ketiga, gaya bermain. Teja itu hebat dalam refleks, penyelamatan jarak dekat, dan mentalitas. Tapi distribusi bolanya jujur masih kalah dibanding kiper modern. Kick jauh sering nggak akurat, build up dari belakang juga minim. Nah, Adam Priesbeck punya kelebihan di sini. Di Eropa, dia terbiasa main dengan sistem yang menuntut kiper jago pakai kaki. Jadi kalau Bojan Hodak pengen ubah gaya main Persib jadi lebih modern, Priesbeck bisa jadi opsi yang lebih pas. Inilah yang bikin fans terbelah. Apakah Persib harus tetap pakai kiper klasik yang defensif atau coba naik level dengan gaya modern lewat Priesbeck? Keempat, soal jadwal. Persib musim ini main di Liga dan juga AFC Champions League 2. Artinya, mereka bakal main 2 kali seminggu dengan intensitas tinggi. Mustahil Bojan Hodak cuma andalkan 1 kiper sepanjang musim.
akan ada rotasi cepat atau lambat. Dan biasanya rotasi itu dimulai dari laga-laga yang lebih kecil di liga atau justru laga internasional untuk adaptasi. Jadi cepat atau lambat, Priesbeck pasti bakal dapat kesempatan. Pertanyaannya, apakah dia langsung bisa klik dengan tim atau justru bikin masalah baru? Dan inilah masalah paling fatal di awal musim, kebobolan di injury time. Persib sudah 2 kali kecolongan di menit akhir, lawannya Persijap dan Lion City Sailors. Bukan sepenuhnya salah Teja, tapi tetap aja publik akan menyorot kiper. Karena di sepak bola, kalau kebobolan telat biasanya jari pertama yang ditunjuk ia kiper. Dari sini muncul wacana, apa mungkin kalau Priesbeck main hasilnya beda? Apa mungkin dia bisa lebih fokus, lebih segar, dan jadi jawaban untuk masalah late goal disease ini? Kita juga nggak bisa abaikan faktor non-teknis. Pemain asing biasanya datang dengan status bintang. Fans, media, bahkan sponsor kadang menuntut dia dimainkan. Kalau sudah ada tekanan eksternal kayak gini, pelatih pun bisa goyah. Dan posisi Teja bisa jadi tiba-tiba tergeser, bukan karena performa, tapi karena politik sepak bola. Apalagi di era digital, suara fans di medsos bisa sangat keras. Bayangin kalau dalam 1-2 laga ke depan Teja bikin blunder. Langsung rame tuntutan, mainkan Priesbeck. Jadi meski sekarang Teja masih jadi nomor 1, ancaman itu nyata. Usia, cedera, gaya bermain, jadwal padat, kebobolan telat, sampai tekanan eksternal. Semua faktor bisa bikin Priesbeck akhirnya dapat panggung. Tapi, apa benar Teja bakal kalah dalam persaingan ini? Di bagian akhir video ini kita akan jawab pertanyaan yang paling penting, kenapa sampai sekarang Boyan Hodak tepat mempertahankan Teja, dan apa skenario sebenarnya yang dirancang Persib soal posisi kiper utama. Setelah semua analisis, kita akhirnya bisa jawab pertanyaan besar. Kenapa Teja Paku Alam tetap dipercaya jadi kiper utama Persib, sementara Adam Priesdap belum sekalipun turun lapangan? Jawaban pertama jelas, performa. Teja sudah buktiin di 5 pertandingan awal musim, 2 clean sheet, beberapa save krusial, dan tampil heroik saat Persib cuma main 10 orang lawan Arema. Dalam sepak bola, posisi kiper adalah soal siapa yang kasih hasil nyata, dan Teja kasih itu. Priesbeck belum punya bukti, jadi wajar kalau Boyan Hodak belum mau gambling. Kedua, trust pelatih. Boyan Hodak tipe pelatih yang gak suka rotasi sembarangan. Dia percaya pada kestabilan. Dan buat kiper, kestabilan itu segalanya. Boyan tahu, kalau dia bongkar posisi kiper, pertahanan bisa goyah. Jadi selama Teja nggak bikin blunder fatal, nggak ada alasan kuat buat ganti. Ini bukan sekedar soal teknik. Ini soal chemistry antara kiper, back, dan pelatih. Dan Teja sudah jadi bagian dari ekosistem itu sejak lama. Ketiga, jangan lupa, Teja itu pemain lokal. Dia ngerti kultur Persib, ngerti tekanan bobotoh, ngerti atmosfer GBLA. Hal-hal kayak gini nggak bisa langsung dipelajari oleh pemain asing, seberapa bagus pun skillnya. Kiper asing mungkin lebih modern, tapi apakah dia bisa langsung teriak komando ke Kakang Rudianto atau kasih arahan ke Mark Klok dalam bahasa yang nyambung? Belum tentu. Di sepak bola Indonesia, faktor komunikasi dan mental ini sering jadi pembeda, dan di sini Teja punya nilai plus yang besar. Keempat, ada strategi tersembunyi. Bisa jadi Boyan Hodak memang sengaja menyimpan Priesbeck, kasih waktu dia adaptasi, baca gaya permainan lawan, baru nanti masuk di momen tertentu. Ingat, musim masih panjang. Ada fase knockout AFC Champions League 2, ada laga-laga padat di liga. Priesbeck mungkin diplot buat pertandingan-pertandingan itu. Artinya, bukan berarti Priesbeck jelek, tapi timingnya belum pas. Boyan lebih pilih stabilitas sekarang, baru nanti ada kejutan. Jadi kesimpulannya, Teja tetap nomor 1 karena dia kasih hasil nyata, punya chemistry dengan tim, dipercaya penuh oleh pelatih, dan ngerti kultur Persib. Priesbeck, dia masih jadi kartu as yang disimpan. Cepat atau hambat, mungkin dia bakal main. Tapi sampai hari ini, gak ada alasan buat Boyan ganti Teja. Dan justru inilah keindahan sepak bola, persaingan sehat. Teja tahu ada kiper asing yang siap geser dia. Itu bikin dia kerja lebih keras. Dan buat Persib, ini win-win situation. Sekarang kita mau tanya ke kalian. Kalau jadi pelatih Persib, apa kalian bakal tetap mainin Teja sampai akhir musim? Atau kasih kesempatan ke Priesbeck buat nunjukin kualitasnya? Tulis jawaban kalian di kolom komentar, karena opini boboto itu penting banget. Jangan lupa like video ini kalau kalian setuju Teja pantas jadi kiper utama.
dan subscribe biar nggak ketinggalan analisis panas lainnya soal Persib dan sepak bola Indonesia. Teja masih nomor 1, Prisbeck masih menunggu, dan cerita ini baru saja mulai. Sampai jumpa di video berikutnya.